Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, silakan dilanjutkan baca Asmaul Husna sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Oke, kita sebelum dilanjutkan, silakan kalian berdiri dulu semuanya. Dirapikan dulu bajunya. Nah, kamu Yosef, rapikan bajunya. Aduh, jangan dikeluarin. Ya, sudah rapi semuanya ya? Oke. Ketika sudah rapi, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional supaya memperkuat nasionalisme kita yang akan dipimpin oleh India. Silakan India ke depan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke anak-anak sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi sekarang yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan dakwah Rasulullah di Mekah. Sebelum kita memasuki materi dakwah Rasulullah di Mekah, Bapak akan bertanya tentang materi yang telah lalu. Nah, barangkali di antara kalian masih ingat apa saja yang telah kita bahas di materi yang lalu. Coba siapa? Luar biasa, ya. Nanti Bapak kasih coklat kalau ada. Kalau tidak ada, bakso. Kalau tidak ada, Bapak unduhkan terlebih dahulu. Banyak. Kita lanjutkan, anak sekalian. Nah, materi sekarang berkaitan dengan iman berdakwah Nabi dakwah Rasulullah periode di Mekah. Bahwa apa saja yang dilakukan Nabi ketika dakwah di Mekah? Berdakwahnya secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Kemudian secara terang-terangan. Oh, hebat. Kalian berarti sudah baca. Ya. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum ke sana, anak sekalian, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Nah, ini dia. Materi hari ini yang akan kita bahas tujuannya yaitu kita meyakini nilai-nilai positif dari strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi siswa setelah belajar keyakinannya bertambah untuk senantiasa berdakwah mengikuti Rasulullah ketika di Mekah. Kemudian yang selanjutnya membangun sikap tangguh dan semangat dalam menegakkan kebenaran. Nanti setelah kalian belajar di Mekah, semangat kalian untuk senantiasa berdakwah akan semakin hebat. Ya, setelah pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa merinci substansi dakwah Rasulullah di Mekah dengan jelas dan benar. Apa saja substansi? Kemudian yang terakhir, nanti kalian bisa merumuskan tata konsep atau menggambarkan keterkaitan antara substansi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Itu tujuan belajar kita hari ini. Kita akan melakukan ice breaking dulu, ya, supaya lebih semangat. Ya. Oke, silakan kalian berdiri.
dengan media YouTube. Kalian nanti akan melihat video dari sini. Catat apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Mengapa Rasulullah itu ketika dakwah di Mekah orang kafir Quraisy menolak, bahkan banyak tantangan? Kenapa sebabnya? Kemudian strategi apa yang dijalankan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dakwah di Mekah? Nah, jawabannya kalian akan bentuk kelompok, nanti dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, anak sekalian, kalian sudah bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok yang pertama membahas berkaitan dengan strategi dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Akan derajat wanita direndahkan sekali, tidak akan derajat. Kemudian bermusuhan sama orang itu para Silakan sekarang kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Untuk dari kelompok pertama, silakan yang menjadi perwakilannya Anissa untuk mempresentasikan yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardiana, perwakilan dari kelompok saya sendiri yang akan membahas mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW itu yaitu untuk agar manusia masuk Islam dan berperilaku sesuai ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode Syriah atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3 tahun. Hal tersebut terjadi karena pemeluk Islam di Mekah masih sedikit. Ya, pertama. Untuk perwakilan kelompok yang kedua yang berkaitan dengan substansi untuk menerangkan bagaimana. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah ada 2. 1. Menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah hanya satu dengan yang lain adalah nilai ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ke depan. Sebelum ada diakhiri, sebelum adanya nanti kesimpulan, ada yang perlu dipertanyakan dulu atau yang kalian belum mengerti? Silakan. Silakan Ujang. Izin bertanya, ketika dakwah Rasulullah secara diam-diam, siapa saja kan yang berhasil diajak? Coba sebutkan. Oke, anak-anak sekalian, dari kelompok 2 nanti ada yang bertanya tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Siapa saja yang bisa yang masuk Islam ketika Rasulullah berdakwah secara diam-diam? Ada. Coba kelompok mana yang bisa menjawab? Oke, silakan. Izin berdiri. Silakan. Untuk yang masuk Islam saat Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam, sebenarnya saya akan menyebutkan 3 orang yang termasuk ke dalam tersebut. Terima kasih semuanya. Nah, itu sebetulnya
jawabannya betul. Kemudian masih ada yang diajak oleh Abu Bakar. Ya, di antaranya ada Utsman, kemudian ada Bilal dan lain sebagainya. Oke, anak sekalian, siapakah yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir dari pembelajaran hari ini? Silakan, Nindya, untuk ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Oktavia Putri, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Anak sekalian, nah sebelum selesai nanti kita ada simpulkan sama-sama di sini ya. Ada kesimpulan sama-sama. Ini dia kesimpulannya. Nah, lihat, mari kita baca sama-sama. Yang pertama, apa kesimpulannya? Substansi dakwah Rasulullah ketika di Mekah dalam memperbaiki akhlak. Nah, anak sekalian, sebelum kita selesai mempelajari, maka membagikan Google Form untuk mengisi di pertemuan atau mengisi latihan pembelajaran hari ini. Ini linknya, silakan nanti kalian dibuka dan dilihat bagaimana isinya. Oke anak sekalian, silakan Bapak beri waktu 10 menit untuk post test hari ini. Kalian silakan buka di Google Form materi sekarang. Anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa di rumah dibaca kembali hari ini materi yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah berada di Mekah. Banyak sekali manfaatnya bagaimana kita supaya bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah untuk mengajak kepada kebaikan. Kemudian jangan lupa materi minggu depan kita akan mempelajari tentang berbusana muslim. Dari Bapak cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk doa, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai dengan doa kita al masjid. Silahkan. Semoga alhamdulillahirobbilalamin pembelajaran ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Dapat cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.